Bayangkan satu malam ketika kamu duduk sendirian dan tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Dulu, waktu kecil, hidup terasa seperti lorong panjang yang penuh kemungkinan. Tidur nyenyak datang tanpa dipanggil, tawa muncul tanpa alasan, bahkan luka hati bisa sembuh hanya dengan bermain atau tertawa bersama teman. Tapi semakin dewasa, ada sesuatu yang perlahan berubah. Beban mulai datang dari arah yang tidak terlihat. Bukan hanya soal uang, bukan hanya tentang pekerjaan, melainkan tentang sesuatu yang lebih sunyi, lebih dalam, dan jauh lebih melelahkan. Kenapa semakin dewasa, hidup terasa semakin berat? Pertanyaan ini telah menghantui manusia selama ribuan tahun. Para filsuf kuno membicarakannya dalam simbol, para sufi menyembunyikannya dalam puisi. Bahkan dalam manuskrip-manuskrip tua dari Timur Tengah hingga Asia kuno, terdapat satu pola yang terus muncul, bahwa kedewasaan bukan sekadar bertambahnya usia, tetapi proses ketika jiwa mulai dipaksa melihat kenyataan yang selama ini disembunyikan oleh masa muda. Dan tidak semua orang siap melihat kenyataan itu. Karena dunia modern telah mengajarkan manusia untuk mengejar banyak hal, tetapi hampir tidak pernah mengajarkan cara memikul kehidupan itu sendiri. Kita diajarkan cara mencari uang, tetapi tidak diajarkan cara menghadapi kehampaan. Kita diajarkan tampil kuat, tetapi tidak pernah benar-benar memahami bagaimana menghadapi rasa takut di dalam diri sendiri. Itulah sebabnya, banyak orang terlihat baik-baik saja di luar, namun diam-diam hancur di dalam. Anehnya, semakin seseorang bertambah usia, semakin dia sadar bahwa hidup tidak berjalan seperti cerita masa kecil. Mimpi tidak selalu menjadi nyata. Orang yang dicintai bisa berubah. Kepercayaan bisa dikhianati. Dan terkadang, usaha keras tetap tidak menjamin ketenangan. Namun di balik semua itu, ada rahasia yang jarang dibahas. Rahasia bahwa beban hidup sebenarnya bukan hukuman, melainkan sebuah gerbang. Gerbang yang perlahan memisahkan manusia biasa dengan manusia yang benar-benar mengenal dirinya sendiri. Dalam video ini, kita akan menyelami mengapa kehidupan terasa semakin berat seiring bertambahnya usia. Kita akan membuka jejak pengetahuan kuno tentang penderitaan, kesadaran, dan kedewasaan jiwa. Kita juga akan membahas bagaimana dunia modern tanpa sadar mempercepat kehancuran mental manusia, serta mengapa sebagian orang mampu bertahan, sementara yang lain tenggelam dalam kelelahan yang tidak terlihat. Karena mungkin, yang membuat hidup terasa berat bukanlah dunia di luar sana, tetapi sesuatu yang selama ini tumbuh diam-diam di dalam diri kita sendiri. Dan ketika kamu memahami rahasia itu, cara kamu memandang kehidupan tidak akan pernah sama lagi. Jauh sebelum manusia modern mengenal istilah quarter life crisis, burnout, atau depresi eksistensial, peradaban-peradaban kuno sebenarnya sudah memahami satu hal penting. Semakin seseorang mendekati kedewasaan sejati, semakin berat ujian batinnya. Pengetahuan ini bukan sesuatu yang baru. Dalam banyak tradisi kuno, kehidupan manusia selalu digambarkan sebagai perjalanan jiwa melewati lapisan-lapisan kesadaran. Dan menariknya, hampir semua peradaban besar meninggalkan simbol yang sama, bahwa masa muda adalah fase ilusi, sementara kedewasaan adalah fase dibukanya tabir kenyataan. Di Mesir kuno, para pendeta percaya bahwa manusia hidup di antara dua dunia, dunia fisik dan dunia batin. Mereka menggambarkan manusia muda sebagai seseorang yang masih tertidur, terlalu sibuk mengejar kesenangan dan pengakuan. Tetapi ketika usia bertambah, jiwa mulai dipaksa menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa lagi dihindari. Siapa dirimu sebenarnya? Apa makna dari semua perjuangan ini? Untuk apa semua pencapaian jika hati tetap kosong? Pertanyaan-pertanyaan itu dianggap berbahaya karena tidak semua orang sanggup menanggung jawabannya. Itulah sebabnya dalam banyak ajaran kuno, pengetahuan tentang penderitaan sering disembunyikan dalam simbol, puisi, dan kisah mistis. Bukan untuk menipu manusia, tetapi karena sebagian besar orang lebih memilih kenyamanan dibanding kebenaran. Di Timur, para filsuf dan ahli spiritual ribuan tahun lalu juga melihat pola yang sama.
Mereka menyadari bahwa semakin dewasa manusia, semakin besar pertarungan antara keinginan duniawi dan ketenangan batin. Ada alasan mengapa banyak orang tua terlihat lebih diam dibanding anak muda. Bukan karena mereka kehilangan mimpi, tetapi karena mereka telah melihat terlalu banyak kenyataan. Mereka mulai memahami bahwa hidup tidak sesederhana hitam dan putih, bahwa manusia bisa tersenyum sambil menyimpan luka, bahwa cinta bisa berubah menjadi asing, bahwa keberhasilan terkadang justru melahirkan kehampaan baru. Dan semakin seseorang memahami dunia, semakin dia sadar bahwa kebanyakan manusia sebenarnya hidup dalam pengejaran yang tidak pernah selesai. Inilah yang dalam filsafat kuno sering disebut sebagai roda tanpa ujung. Manusia mengejar sesuatu, mendapatkannya, lalu kembali merasa kosong. Mereka percaya kebahagiaan ada di depan, tetapi ketika sampai di sana, horizon itu terus bergeser. Tanpa disadari, hidup berubah menjadi perlombaan yang melelahkan. Menariknya, dunia modern justru memperparah kondisi ini. Di masa lalu, manusia bertarung melawan alam. Hari ini, manusia bertarung melawan pikirannya sendiri. Setiap hari, jutaan orang bangun dengan perasaan tertinggal. Media sosial membuat manusia melihat kesuksesan orang lain tanpa pernah melihat penderitaannya. Dunia memaksa semua orang bergerak cepat, seolah berhenti sebentar saja berarti kalah. Akibatnya, banyak manusia dewasa hidup dalam tekanan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Mereka tersenyum di tempat kerja, tetapi pikirannya lelah. Mereka tertawa bersama teman, tetapi hatinya kosong. Mereka terus berjalan, meski jiwanya diam-diam meminta istirahat. Dan anehnya, semakin dewasa seseorang, semakin sulit menemukan tempat untuk benar-benar tenang. Karena ketika kecil, seseorang bisa menangis tanpa malu. Tetapi saat dewasa, dunia mulai mengajarkan bahwa rasa sakit harus disembunyikan, bahwa kelemahan adalah ancaman, bahwa manusia harus tetap terlihat kuat, meski di dalam dirinya sedang runtuh. Disinilah letak rahasia yang jarang dibicarakan. Beban hidup bukan hanya datang dari kenyataan hidup itu sendiri, tetapi dari topeng yang terus dipakai manusia untuk bertahan. Topeng keberhasilan, topeng kekuatan, topeng kebahagiaan. Dan semakin lama topeng itu dipakai, semakin berat jiwa menanggungnya. Para ahli spiritual kuno percaya bahwa sebagian besar penderitaan manusia muncul ketika seseorang hidup terlalu jauh dari dirinya sendiri. Ketika hidup hanya dipenuhi tuntutan dunia luar, tetapi kehilangan hubungan dengan batinnya. Karena itulah, banyak orang yang secara materi terlihat berhasil, namun diam-diam merasa kehilangan arah. Mereka memiliki lebih banyak hal dibanding masa mudanya, tetapi ketenangannya justru semakin sedikit. Dan mungkin disitulah awal dari semua rasa berat itu muncul. Ada satu fase dalam kehidupan yang hampir tidak pernah disadari manusia ketika sedang mengalaminya. Fase ketika dunia mulai kehilangan keajaibannya. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena kesadaran di dalam diri manusialah yang mulai terbuka. Ketika masih kecil, manusia hidup dengan apa yang oleh para filsuf kuno disebut sebagai kesadaran pertama. Sebuah keadaan di mana hati masih ringan, pikiran belum dipenuhi ketakutan, dan hidup terasa sederhana. Anak kecil bisa tertawa hanya karena hujan turun. Mereka bisa bahagia tanpa alasan yang rumit. Namun, seiring bertambahnya usia, manusia mulai memasuki gerbang kedua, kesadaran tentang realitas. Dan disinilah beban itu dimulai. Karena semakin dewasa seseorang, semakin banyak hal yang mulai dia lihat. Dia mulai melihat bahwa tidak semua orang tulus, bahwa waktu bisa merenggut apa saja, bahwa hidup seringkali tidak adil. Kesadaran ini perlahan menghancurkan ilusi masa muda. Bayangkan seseorang yang sedang berjalan di dalam kabut tebal. Saat kecil, kabut itu membuat segalanya terlihat indah dan misterius. Tetapi ketika dewasa, kabut mulai menghilang, dan untuk pertama kalinya, dia melihat dunia apa adanya. Masalahnya, kenyataan tidak selalu indah, dan tidak semua jiwa siap menerimanya. Inilah alasan mengapa banyak orang merasa hidup semakin berat setelah usia tertentu.
bukan semata karena tanggung jawab bertambah, tetapi karena pikiran mereka tidak lagi bisa kembali menjadi polos. Mereka mulai memahami kehilangan, mulai mengenal penyesalan, mulai menyadari bahwa waktu terus bergerak tanpa menunggu siapapun. Ada sebuah konsep kuno yang pernah ditulis oleh para pemikir Timur Tengah, bahwa manusia dewasa hidup dengan dua beban sekaligus, beban kehidupan dan bayangan tentang kehidupan. Beban kehidupan adalah masalah nyata, pekerjaan, keluarga, uang, kesehatan. Tetapi bayangan tentang kehidupan jauh lebih berbahaya. Itu adalah ketakutan tentang masa depan, penyesalan tentang masa lalu, perbandingan dengan kehidupan orang lain, kecemasan tentang hal-hal yang bahkan belum terjadi. Dan ironisnya, sebagian besar penderitaan manusia berasal dari bayangan ini. Tubuh manusia mungkin berada di satu ruangan, tetapi pikirannya terus berlari ke masa depan atau terjebak di masa lalu. Karena itu, semakin dewasa, pikiran manusia menjadi semakin ramai. Ketika kecil, seseorang bisa tidur hanya dengan memejamkan mata, tetapi ketika dewasa, tubuhnya lelah, sementara pikirannya tetap terjaga. Dia memikirkan tagihan, memikirkan kegagalan, memikirkan masa depan yang belum pasti, dan diam-diam bertanya dalam hati, apakah semua perjuangan ini benar-benar ada akhirnya? Pertanyaan itu menghantui banyak manusia dewasa, bahkan mereka yang terlihat sukses, sebab ada rahasia lain yang jarang dipahami. Semakin dewasa, manusia mulai kehilangan banyak hal yang dulu membuat hidup terasa hidup. Pertemanan menjadi lebih sedikit, waktu terasa lebih cepat, kepercayaan semakin sulit diberikan, dan perlahan dunia mulai terasa dingin. Dulu, seseorang bisa berbicara berjam-jam dengan sahabat tanpa memikirkan apapun. Sekarang, bahkan untuk membalas pesan saja terasa melelahkan. Dulu, hati mudah percaya. Sekarang, pengalaman membuat manusia lebih waspada dan tanpa sadar membangun dinding di sekeliling dirinya sendiri. Inilah paradoks kedewasaan. Pengalaman memang membuat manusia lebih kuat, tetapi pada saat yang sama, pengalaman juga bisa membuat hati menjadi lebih berat. Semakin banyak luka yang dialami seseorang, semakin banyak energi yang dibutuhkan hanya untuk terlihat baik-baik saja. Dan di dunia modern, manusia dipaksa menyembunyikan semua itu. Mereka tetap harus produktif meski lelah, tetap harus tersenyum meski hancur, tetap harus bergerak meski kehilangan arah. Akhirnya banyak orang hidup seperti lilin yang terus menyala dari luar, sambil perlahan habis dari dalam. Namun ada sesuatu yang lebih dalam lagi, sesuatu yang hampir tidak pernah dibicarakan, bahwa semakin dewasa, manusia sebenarnya bukan hanya sedang melawan dunia, tetapi sedang melawan dirinya sendiri. Karena di dalam setiap manusia, ada dua suara yang terus bertarung diam-diam. Suara pertama adalah suara ego, bagian yang haus pengakuan, takut gagal, takut tertinggal dan terus membandingkan diri dengan orang lain. Tetapi suara kedua jauh lebih sunyi. Itu adalah suara batin yang sebenarnya hanya menginginkan ketenangan. Dan semakin dewasa seseorang, pertarungan antara dua suara ini menjadi semakin keras. Satu sisi ingin terus mengejar dunia, sisi lain mulai lelah dan mempertanyakan semuanya. Inilah alasan mengapa banyak orang dewasa merasa kosong tanpa tahu penyebabnya. Karena yang lelah bukan hanya tubuh mereka, tetapi jiwa mereka yang terlalu lama dipaksa berjalan menjauh dari dirinya sendiri. Tetapi ada satu hal yang lebih mengerikan dibanding rasa lelah itu sendiri, yaitu ketika seseorang mulai terbiasa dengannya. Banyak manusia dewasa akhirnya hidup seperti mesin yang terus bergerak tanpa pernah benar-benar memahami kenapa mereka masih berjalan. Mereka bangun pagi, bekerja, mengejar target, pulang dalam keadaan lelah, lalu mengulang siklus yang sama selama bertahun-tahun. Dan perlahan, sesuatu di dalam diri mereka mulai mati. Bukan tubuhnya, bukan pikirannya, tetapi rasa hidupnya. Inilah yang oleh sebagian pemikir kuno disebut sebagai kematian sebelum kematian. Sebuah keadaan ketika manusia masih bernapas, tetapi jiwanya kehilangan cahaya. Anehnya, dunia modern justru menganggap kondisi ini normal. Orang yang terus sibuk dianggap sukses.
orang yang selalu produktif dianggap hebat. Sementara mereka yang berhenti sejenak untuk mencari makna hidup sering dianggap lemah atau terlalu banyak berpikir. Padahal dalam banyak pengetahuan kuno, kemampuan untuk berhenti dan mempertanyakan hidup justru dianggap sebagai tanda bahwa kesadaran seseorang mulai bangkit. Karena tidak semua manusia benar-benar sadar sedang hidup. Sebagian besar hanya sedang bereaksi terhadap dunia. Mereka mengejar sesuatu karena orang lain juga mengejarnya. Mereka takut tertinggal karena dunia terus menakut-nakuti mereka dengan usia, status, dan pencapaian. Tanpa sadar, manusia dewasa mulai hidup berdasarkan ketakutan. Takut miskin, takut gagal, takut sendirian, takut dianggap tidak berguna. Dan ketakutan-ketakutan itu diam-diam menjadi rantai yang mengikat jiwa. Disinilah muncul salah satu rahasia terbesar tentang kedewasaan. Semakin dewasa, hidup terasa semakin berat, karena manusia mulai membawa terlalu banyak hal di dalam dirinya. Luka lama yang belum sembuh, ekspektasi keluarga, tekanan sosial, kekecewaan masa lalu, ketakutan akan masa depan. Semua itu menumpuk sedikit demi sedikit, sampai akhirnya hati manusia tidak lagi memiliki ruang untuk tenang. Bayangkan seseorang yang terus mengisi tas di punggungnya setiap hari tanpa pernah mengeluarkan isinya. Awalnya ringan, tetapi bertahun-tahun kemudian, dia bahkan lupa bagaimana rasanya berjalan tanpa beban. Begitulah kebanyakan manusia hidup. Mereka membawa kenangan yang seharusnya sudah dilepaskan, membawa rasa bersalah yang terus menghantui, membawa kemarahan yang diam-diam menggerogoti dirinya sendiri. Dan yang paling berbahaya, mereka membawa identitas palsu tentang siapa diri mereka sebenarnya. Dunia modern membuat manusia percaya bahwa nilai dirinya ditentukan oleh pencapaian, oleh uang, oleh status, oleh validasi orang lain. Akibatnya, banyak orang dewasa kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Mereka tidak lagi tahu apa yang benar-benar membuat hatinya tenang. Mereka hanya tahu bagaimana memenuhi tuntutan dunia. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasa hampa, bahkan setelah mendapatkan apa yang dulu mereka impikan. Karena jiwa tidak pernah benar-benar membutuhkan sebanyak itu. Ada sebuah paradoks yang jarang disadari manusia. Semakin seseorang mengejar dunia untuk mendapatkan ketenangan, semakin jauh ketenangan itu pergi. Karena ketenangan bukan sesuatu yang bisa dibeli dari luar. Ia lahir ketika manusia berhenti perang dengan dirinya sendiri. Namun sebagian besar manusia baru menyadari hal itu setelah kelelahan menghancurkan mereka. Setelah kehilangan seseorang, setelah gagal besar, setelah malam-malam panjang penuh kecemasan, atau setelah merasa kosong meski hidup terlihat perfect. Dan menariknya, momen-momen kehancuran itu dalam banyak tradisi spiritual justru dianggap sebagai titik kebangkitan. Karena terkadang hidup harus menghancurkan ilusi manusia sebelum memperlihatkan kebenaran. Itulah mengapa penderitaan sering menjadi gerbang kesadaran. Manusia yang tidak pernah kehilangan biasanya sulit memahami makna syukur. Manusia yang tidak pernah hancur seringkali tidak benar-benar mengenal dirinya sendiri. Rasa berat dalam hidup sebenarnya memaksa manusia melihat sesuatu yang selama ini dihindari, bahwa dunia ini tidak abadi. Waktu terus berjalan, tubuh perlahan menua, orang-orang datang dan pergi, dan di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang perlahan muncul di dalam hati setiap manusia dewasa. Kalau semua ini suatu hari akan hilang, lalu apa yang sebenarnya paling berharga? Sebagian orang lari dari pertanyaan itu dengan hiburan, sebagian menenggelamkannya dalam pekerjaan, sebagian lagi mencoba mematikannya dengan kesibukan tanpa henti. Tetapi pertanyaan itu tidak pernah benar-benar pergi, karena jauh di dalam dirinya, manusia tahu bahwa hidup bukan sekedar bertahan hidup, ada makna yang lebih dalam yang sedang dicari jiwanya. Dan mungkin rasa berat itu muncul bukan untuk menghancurkan manusia, tetapi untuk membangunkannya. Lalu, jika rasa berat itu memang bagian dari perjalanan hidup manusia, apakah berarti kita hanya harus pasrah dan membiarkan diri tenggelam di dalamnya? Tidak. Karena rahasia terbesar yang sering dilupakan adalah ini. Beban hidup tidak selalu bisa dihilangkan, tetapi cara manusia memikulnya bisa diubah. Dan perubahan itu dimulai ketika seseorang berhenti melawan kenyataan.
Sebagian besar manusia menderita bukan hanya karena masalah hidupnya, tetapi karena mereka terus berharap hidup seharusnya berjalan sesuai keinginannya. Mereka ingin semua orang mengerti dirinya, ingin masa depan selalu pasti, ingin usaha selalu berakhir indah. Padahal, hidup tidak pernah menjanjikan itu. Ketika seseorang mulai menerima bahwa kehidupan memang memiliki rasa pahit, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Hatinya perlahan menjadi lebih tenang, karena dia tidak lagi terkejut oleh kenyataan. Inilah mengapa orang-orang yang benar-benar dewasa sering terlihat lebih tenang dalam menghadapi masalah. Bukan karena hidup mereka mudah, tetapi karena mereka tidak lagi berharap dunia selalu lembut kepada mereka. Mereka memahami bahwa badai adalah bagian dari perjalanan. Namun, ada langkah lain yang jauh lebih penting. Manusia dewasa harus belajar membedakan mana beban nyata dan mana beban yang diciptakan pikirannya sendiri. Karena tidak semua hal harus dipikirkan terus-menerus. Banyak orang kelelahan bukan karena hidupnya terlalu berat, tetapi karena pikirannya tidak pernah diam. Mereka membawa masa lalu kemana-mana. Mereka menciptakan ketakutan tentang masa depan yang bahkan belum terjadi. Akibatnya, jiwa mereka tidak pernah benar-benar beristirahat. Dalam tradisi kebijaksanaan Timur, ada satu latihan sunyi yang dianggap sangat penting. Kembali hadir pada saat ini. Bukan hidup di masa lalu, bukan tenggelam dalam masa depan, tetapi benar-benar hidup di hari ini. Karena ketenangan tidak ditemukan di masa depan, ia ditemukan ketika hati berhenti berlari. Itulah sebabnya manusia membutuhkan momen hening. Beberapa orang menemukannya dalam doa, beberapa menemukannya saat berjalan sendirian di malam hari. Beberapa menemukannya ketika memandang langit dan menyadari betapa kecilnya dirinya di tengah luasnya kehidupan. Momen-momen itu terlihat sederhana, tetapi diam-diam menyelamatkan jiwa manusia dari kehancuran. Ada alasan mengapa dunia modern membuat manusia takut pada kesunyian. Karena dalam kesunyian, manusia akhirnya mendengar isi hatinya sendiri. Dan tidak semua orang siap mendengar itu. Tetapi justru disitulah proses penyembuhan dimulai. Ketika seseorang berhenti terus-menerus mencari pelarian, lalu mulai berani duduk bersama dirinya sendiri. Mulai menerima luka-lukanya, mulai memaafkan dirinya, mulai memahami bahwa tidak semua kegagalan berarti akhir. Karena semakin dewasa, manusia perlu menyadari satu hal penting. Hidup bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang belajar tetap berjalan meski tidak sempurna. Ada orang yang terlihat kuat padahal sebenarnya hanya pandai menyembunyikan rasa lelahnya. Ada orang yang tampak biasa saja, tetapi hatinya jauh lebih damai dibanding mereka yang memiliki segalanya. Dan pada akhirnya, kedamaian batin jauh lebih berharga dibanding pengakuan manusia. Itulah mengapa seseorang harus mulai mengurangi hal-hal yang diam-diam merusak jiwanya. Terlalu banyak membandingkan diri, terlalu haus validasi, terlalu memaksakan diri untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Karena semakin manusia mencoba menyenangkan seluruh dunia, semakin dia kehilangan dirinya sendiri. Kedewasaan sejati bukan ketika seseorang berhasil membuat semua orang kagum, tetapi ketika dia mampu tetap tenang meski dunia tidak selalu berpihak kepadanya. Dan mungkin inilah pelajaran terbesar yang akhirnya dipahami banyak manusia setelah melewati begitu banyak rasa sakit. Bahwa hidup tidak pernah benar-benar menjadi lebih ringan. Kitalah yang perlahan belajar menjadi lebih kuat, lebih sadar, dan lebih bijaksana dalam memikulnya. Karena pada akhirnya, tujuan hidup bukan untuk bebas dari ujian, tetapi untuk menemukan cahaya di tengah gelapnya perjalanan. Pada akhirnya, semakin dewasa hidup memang terasa semakin berat. Tetapi mungkin selama ini manusia salah memahami alasannya. Beban itu bukan sekadar tentang umur yang bertambah, bukan hanya tentang pekerjaan, uang, atau tanggung jawab, melainkan tentang kesadaran yang perlahan terbuka. Semakin manusia memahami dunia, semakin dia melihat kenyataan yang dulu tersembunyi.
Dia mulai memahami kehilangan, memahami pengkhianatan, memahami bahwa waktu terus bergerak dan tidak ada yang benar-benar abadi. Dan bagi banyak orang, kesadaran itu terasa menakutkan. Karena itulah sebagian manusia memilih terus sibuk, terus berlari, terus memenuhi hidupnya dengan suara dan distraksi. Sebab, dalam keheningan, ada pertanyaan yang tidak bisa lagi dihindari. Apakah aku benar-benar hidup, atau hanya bertahan? Namun justru di titik itulah perjalanan manusia sebenarnya dimulai. Ketika dia berhenti mencari jawaban di luar dirinya, lalu mulai masuk ke dalam dirinya sendiri. Karena semakin dewasa, manusia akhirnya menyadari bahwa dunia tidak akan pernah sepenuhnya tenang. Akan selalu ada masalah baru, akan selalu ada kehilangan, akan selalu ada ketidakpastian. Tetapi di tengah semua itu, manusia masih bisa memilih bagaimana cara dia memandang hidup. Dia bisa terus tenggelam dalam ketakutan, atau mulai belajar menerima kehidupan dengan hati yang lebih luas. Dia bisa terus mengejar validasi dunia, atau mulai membangun ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun. Dan mungkin itulah makna sebenarnya dari kedewasaan. Bukan menjadi manusia yang tidak pernah terluka, tetapi menjadi manusia yang tetap memiliki cahaya meski sudah berkali-kali dihantam kehidupan. Karena jiwa yang paling kuat bukanlah jiwa yang tidak pernah jatuh, melainkan jiwa yang tetap mampu bangkit tanpa kehilangan kelembutannya. Jadi jika akhir-akhir ini hidup terasa berat, mungkin itu bukan tanda bahwa kamu gagal. Mungkin itu tanda bahwa kesadaranmu sedang tumbuh, bahwa hidup sedang memaksamu melihat sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar pencapaian dan kesibukan dunia. Dan siapa tahu, rasa lelah yang selama ini kamu benci itu sebenarnya adalah jalan yang perlahan membawamu kembali mengenal dirimu sendiri. Sebab pada akhirnya manusia tidak diubah oleh kenyamanan. Manusia diubah oleh perjalanan panjang yang memaksanya memahami arti kehilangan, arti kesabaran, dan arti pulang kepada ketenangan. Dan sekarang pertanyaannya adalah, ketika hidup semakin berat, apakah kamu akan terus lari darinya? Atau akhirnya mulai memahami pesan yang sedang coba dia ajarkan kepadamu? Jika video ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, tinggalkan pemikiranmu di kolom komentar. Karena terkadang, satu kesadaran kecil bisa mengubah cara seseorang memandang seluruh hidupnya. Dan mungkin, malam ini adalah awalnya.